Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas C5 dengan tutor Bapak Dr. Asep Iwa Hidayat, SOS MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu korupsi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Ahmad Dami, STRIP, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Andre Dwi Apriyadi, STRIP, asal pendaftaran Kalimantan Barat. Dan yang selanjutnya Agnesinia Budiarti, SIP, asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Lalu Andre Christian Lumban Tobing, STRIP, asal pendaftaran Jawa Barat. Dan yang terakhir, saya sendiri, Aulia Iva Ramadhani, STRIP, asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita simak presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesinia Budiarti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan pengertian dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pejabat pemerintah maupun swasta, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pejabat pemerintah, biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur korupsi yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama ada melawan hukum, yang kedua memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang ketiga merugikan keuangan negara, dan yang keempat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Baiklah, yang pertama melawan hukum. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara material berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama, dan sebagainya. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang dimaksud di sini memperkaya diri sendiri itu artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu, pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan kalau memperkaya orang lain, nah maksudnya di sini itu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya. Jadi di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Kemudian memperkaya korporasi, maksudnya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena pertama, berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang keempat, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.
Perbuatan yang dilakukan adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan itu berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada diri pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau kroni sendiri. Lalu menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya. Sementara menyalahgunakan sarana, berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu. Perkenalkan, nama saya Andre Juapriyadi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu langkah analisis isu. Langkah analisis isu terbagi menjadi 4: isu scan, menepis isu, analisis isu, dan alternatif pemecahan. Isu scan dengan metode pentahelix, menepis isu dengan metode USG, analisis isu dengan diagram fishbone, dan alternatif pemecahan dengan SWOT. Isu scan dikelompokkan menjadi 5, yaitu government, academics, business, community, dan media. Menepis isu dengan metode USG. Apa itu USG? Yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency mendesak, harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan seriousness harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Serta growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Angka analisis isu diagram fishbone menekankan kepada hubungan sebab dan akibat, sedangkan alternatif pemecahan dengan SWOT memberikan pilihan alternatif dengan mengidentifikasi masalah berdasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menganalisis korupsi menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone memiliki arti yaitu hubungan sebab dan akibat. Di sini akar korupsi memiliki sebab dibagi menjadi 4, yaitu individu, budaya, organisasi, dan normatif. Faktor pertama yaitu individu, keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan memiliki kekuasaan. Kemudian faktor kedua yaitu budaya, korupsi seperti hal biasa bagi siapa saja dan gratifikasi menjadi keharusan. Untuk faktor ketiga yaitu organisasi, adanya dorongan atau pengaruh dari lingkungan dan sistem pengawasan yang masih dianggap sebagai formalitas. Faktor terakhir yaitu penegakan hukum yang masih belum menimbulkan efek jera, hukum yang masih bersifat tumpul sehingga peraturan masih bisa dirubah-rubah. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu menganalisa korupsi dengan menggunakan SWOT. S-nya yaitu strength. Strength-nya yaitu sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi terhadap korupsi dan sarana prasarana yang mendukung transparansi segala bentuk kegiatan, adanya keamanan hukum terhadap warga negara yang melaporkan tindak pidana korupsi. Selanjutnya weakness, yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga pengawas dalam mencegah korupsi dan kurangnya peran aktif semua pihak dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Selanjutnya opportunitiesnya yaitu dibuatnya legalitas dalam keterbukaan segala bentuk pelayanan publik dan media sebagai salah satu bentuk dari pengawasan secara langsung terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu threats. Pertama, pelaku korupsi melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak lain yang menjadikan kasus bisa ringan bahkan bebas, dan adanya dukungan dan dorongan dalam lingkungan untuk melakukan korupsi. Nama saya Auli Ikhwan Ramadhani. Saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tabel alternatif penyelesaian, yaitu ada 3. Yang pertama, pembinaan kepada para kepala daerah untuk meningkatkan profesionalisme dengan tahapannya dapat dilalui dengan cara seminar, sosialisasi maupun dengan diklat. Adapun hasil yang diharapkan, setiap kepala daerah dapat memiliki sikap profesional dalam memimpin daerah. Pihak yang terkait itu kepala daerah, LAN, pihak BPSDM, dan lembaga pembinaan terkait. Yang kedua yaitu penguatan pengawasan bidang internal dan juga eksternal. Tahapan setiap alternatif itu dengan adanya laporan dan juga audit. Hasil yang diharapkan bahwa pengawasan akan
dilaksanakan secara efektif. Adapun pihak yang terlibat yaitu BPK dan BPKP. Dan yang terakhir yaitu penetapan regulasi yang memberi efek jera. Tahapan alternatifnya itu dengan perancangan sanksi hukuman berat bagi para koruptor. Dengan hasil yang diharapkan bahwa setiap kepala daerah tidak berani melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi yang diberikan itu sangatlah berat. Para pihak yang terkait yaitu Presiden dan juga DPR. Demikian pemaparan yang dapat kelompokkan